Halo, balik lagi di channel Aditya Sting. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara membuat kemeja batik dengan motif batik Kalimantan atau Dayak ya. Langsung kita buka CorelDRAW, bikin dokumen baru. Ukurannya bebas ya. Di sini saya 4000 pixel kali 4000 pixel. Oke. Terus di sini jangan lupa di view, terus diaktifkan yang enhance modenya. Terus snap to object, ini juga sampai centang ya. Oke, langsung di sini sebelumnya saya udah menyiapkan mockup, jadi kawan-kawan tinggal download. Ada di link mockupnya, jadi tinggal dipakai, nggak usah bikin baru dari awal. Ini apa, filenya PDF ya, jadi PDF tinggal dimasukin ke CorelDRAW aja, sebenarnya bisa. Oke. Nah, karena PDF tuh sebenarnya bisa juga untuk file-file vektor ya. Nah, warnanya oranye gini ya. Ini di ungroup langsung aja. Ungroup. Yang ini dihapus. Ini background putih. Nah, ini dihapus. Di sisa bajunya doang. Terus saya sudah menyiapkan motifnya biar tutorialnya nggak panjang. Nah, motifnya ini ada di tutorial yang lain. Nanti saya siapkan linknya di deskripsi. Silahkan ditonton cara membuat motif batik Kalimantan ini. Nah, langsung kita coba bikin desain bajunya. Ini motifnya kita siapkan, ditaruh di sini. Terus klik kanan, order to back of layer. Ditaruh di belakang. Kita perkecil sampai dia kira-kira ukurannya sama dengan bajunya. Ini kawan-kawan bebas ya, mau apa namanya, aksennya kayak apa. Kalau saya nanti saya akan bikin di tengahnya ini ada motif batik Kalimantan, terus di lengannya sini gitu aja, terus sama di punggungnya. Kalau kawan-kawan bebas ya mau gimana ya. Nah, ini udah di ungroup tadi ya, jadi dia masing-masing ini kepisah-pisah. Nah, yang ini klik motifnya, shift klik kemejanya, jadi gini, terus di C center. Nah, dia jadi pas di tengah-tengahnya. Langsung saya bikin kotak kira-kira seukuran kerah, jadi kira-kira segini di tengah-tengahnya ini. Kira segini ya, segini. Terus kotaknya ini shift klik yang apa, kemejanya, jadi kondisinya kayak ini. Terus diklik C, tombol keyboard C, biar dia di tengah-tengah. Terus kemudian dua objek ini masih kita intersect, jadi muncul apa, objek baru di sini. Terus objek baru ini kita intersect ke motifnya, shift klik yang motifnya, intersect. Nah, udah kepotong, kita klik kanan, langsung klik kanan, order in front of kemeja ini. Kalau nggak, kita cut aja, Ctrl X, kita paste. Nah, biar dia depan. Ini kita singkirin dulu. Nah, yang ini kita klik kanan, order in front of. Nah, oh ya, masih ketutup ya, makanya nggak muncul. Nah, ini motifnya. Ini kita hapus. Jadi warnanya kayak ini. Yang belakangnya nih, misalnya saya kasih warna hitam. Nah, kayak ini ya. Terus jadi ada aksennya di tengah-tengah gini. Ini sakunya misalnya dikasih garis tepinya warna putih, biar kelihatan. Nah, kayak ini. Terus kerahnya ini saya mau warna hitam, jadi tinggal diklik aja dua objek ini, terus kasih warna hitam, klik kiri aja di sini, nggak kelihatan, jadi kita kasih outline-nya warna putih, dan warna putih. Nah, kayak ini ya, biar dia kelihatan. Terus
Selain ini saya mau di lengannya ini dikasih motif batik juga. Jadi saya taruh motifnya di sini kayak posisi tadi lagi. Kita klik motifnya, shift klik bajunya, terus kita C di tengah-tengah. Setelah itu kita intersect, klik yang lengan ini, shift klik yang batik, intersect, kita cut, Ctrl X, terus kita paste biar jadi depan. Sama yang ini, shift klik lengannya ini, shift klik motifnya, intersect, kita cut, Ctrl X, terus kita paste. Nah kayak ini ya. Terus kita klik kanan, order in front of bajunya. Nah yang ini kita hapus. Yang ini sama juga, klik kanan, order in front of, klik bajunya, ini kita hapus. Nah jadi motifnya kayak ini. Coba ini kita kasih warna putih, apakah match ya? Kayak kurang match ya, emang matchnya warna hitam. Ini juga warna hitam berarti, tapi nggak kelihatan, berarti kita kasih outline putih juga. Line warna putih. Oke, warnanya kasih hitam, klik kiri aja. Nah kayak ini. Ini ada sakunya. Sebenarnya bebas ya kawan-kawan, kalau mau dikasih full juga bisa, tinggal di intersect aja tadi. Yang penting bikin motifnya ini ya, itu yang menurut saya lebih penting. Jadi kalau bikin desainnya ini bisa divariasi lebih lah gitu. Terus yang bagian punggungnya saya maunya dia di atas saja, jadi sebagian atas ini aja yang ada motifnya. Saya maunya yang bagian kepala ini ada di sini, yang ada bagian wajah itu. Jadi sama caranya, kita klik batiknya, shift klik kaos bajunya, terus kita pencet C biar jadi tengah-tengah. Kita agak ke atas segini untuk ngecek dia udah pas atau belum wajahnya tadi. Yang warna ini kita hilangin dulu, klik kiri yang di tombol X ini. Nah, dia udah pas ya di sini ya. Jadi udah pas. Kita kasih warna oranye, Ctrl Z. Nah untuk aksennya saya pakai Bezier tool. Kita klik di sini, drag, terus klik di ujung ini sampai ketemu tulisan node ini. Nah gini ya. Kita edit pakai pick tool, terus double klik di sini. Nah, ini buat ngedit, masuk ke shape tool. Kita edit sampai segini mungkin. Terus kita copy paste. Terus kita mirror. Kita taruh di sini sampai ketemu tulisan node lagi. Lepas. Terus dua bangun ini ya, kita weld. Jadi dia gabung jadi satu. Nah, terus kita ke Bezier lagi, kita satukan node. Enggak, ke pilih yang pen tool pakai ini aja, freehand tool, pakai freehand tool. Jadi sambil klik dua garis ini, pilih freehand tool, klik, terus klik di sini. Nah gitu. Terus yang atas, khusus yang atas ini keluar dulu, keluar ke atas ke sini. Nah gini, karena kalau dia langsung ke sini kan berarti ini nggak masuk, jadi tujuannya kita intersect dulu gitu. Jadi pilih yang ini, shift klik bajunya, jadi dua objek ini kita intersect. Ini kita hapus. Nah kan muncul baru kan. Nah ini kita potong pakai kerahnya. Ini kerahnya kan udah kepisah juga. Kita shift klik yang bangun baru yang dibuat, trim, kita trim. Nah jadi pas kepotong gini. Terus klik bangun ini, shift klik motifnya, kita intersect. Terus kita cut, Ctrl X, kita paste. Nah gini ya, mantap. Ini kita cut dulu, yang ini kita hapus, kita paste lagi. Nah ini kita kasih warna hitam. Wish, keren.
Sini kita kasih warna hitam juga. Kayak ini ya desainnya ya. Tinggal terakhir yang bagian bawah ini, sebenarnya bisa kita copy aja dari sini. Kita copy paste, kita drag ke sini, shift, kita cut, ini kita hapus, kita paste lagi. Nah desainnya kayak ini ya. Jadi ada motif batik Kalimantan atau Dayaknya. Oke, ini aja tutorialnya. Kita ekspor coba. Kita ekspor, bikin kotak baru, terus kita tekan P di keyboard P. Yang ini kita group, kita tekan P lagi biar dia di tengah-tengah. Jadi udah ke group. Ini kasih warna putih, klik kanan, order to back of layer. Kita export file, export ke musik, ke meja. Kita buka di musik. Nah oke, ini udah jadi desain kemejanya. Aksennya ini bisa divariasi, bisa segini mungkin, atau di sebelah sini aja, atau gimana, bebas. Yang saya bikin tutorialnya yang kayak ini ya, aksennya ya. Bagus, cukup rapih. Untuk desain motifnya ini ada di tutorial lain, silahkan ditonton. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen kalau ada yang mau tutorial yang lain. Terima kasih.